Pemirsa, kini ada yang namanya digitalisasi Bansos. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dipilih menjadi percontohan digitalisasi Bansos nasional. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terkait adanya digitalisasi Bansos, kita simak selengkapnya dalam segmen Santap Siang. Penyaluran bantuan sosial kini mulai bertransformasi ke arah digital, di mana Kementerian Sosial tengah menguji coba bagaimana penyaluran bansos ini diharapkan lebih tepat sasaran, akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun ada tantangan yang perlu dihadapi, diantaranya adalah bagaimana kesiapan infrastruktur termasuk kesiapan SDM masyarakat yang akan menerima bansos. Apakah mereka sudah cukup siap dengan teknologi tersebut? Nah, kita akan membahasnya bagaimana tanggapan masyarakat Surabaya, Jawa Timur terkait sistem baru penyaluran bansos yang sedang diterapkan oleh pemerintah. Sambil kita santap siang di Jos Gandos, Cafe and Resto Ketintang, Surabaya, Jawa Timur. Jos Gandos Resto and Cafe Ketintang Surabaya bisa menjadi pilihan untuk menikmati masakan dengan cita rasa Nusantara otentik. Jos Gandos Ketintang ini menawarkan berbagai fasilitas yang memanjakan pengunjung, diantaranya ruang VIP dengan kapasitas hingga 300 orang yang cocok untuk berbagai acara seperti pernikahan, family gathering, dan pertemuan bisnis. Berbagai menu khas Nusantara tersedia, diantaranya yang paling jadi favorit adalah menu gulai kepala salmon dan gurame cabai garam. Namun tidak hanya menu Nusantara, Jos Gandos Ketintang juga menawarkan Western Chinese dan Japanese. Pilihan minuman segar juga beragam, mulai dari summer fling, jeruk kelapa muda, hingga es kuut tersedia di Jos Gandos Cafe and Resto Ketintang Surabaya. Nah, pemirsa, sudah bersama saya, ini ada Mbak Tika dan juga Mbak Tuti yang siap untuk membahas tanggapan mereka sebagai masyarakat Surabaya terkait salah satu inovasi pemerintah, digitalisasi Bansos. Namun sebelum itu pemirsa, kita simak informasi berikut terlebih dahulu. Lebih tepat sasaran, lebih efisien, ya. Jadi banyak manfaatnya kalau kita bisa melaksanakan digitalisasi penyaluran Bansos. Memang tantangannya masih banyak di lapangan ya, karena banyak juga penerima Bansos yang mungkin lansia, ya, mungkin juga masih belum biasa dengan teknologi, ya, masih itu tantangan-tantangan di lapangan. Langsung saja kita bahas, ini terbaru tampaknya September kemarin baru dijalankan digitalisasi Bansos. Sambil kita makan, Mbak Tika dan Mbak Tuti. Boleh. Kita ke Mbak Tika dulu. Terima kasih. Iya, Mbak Tika sudah dengar program baru dari pemerintah mendigitalkan Bansos. Apakah sudah tahu informasi itu, Mbak Tika? Iya, sudah tahu. Gimana tanggapannya, Mbak? Ada plus minusnya ya, kalau menurut saya ya. Plusnya sih kalau untuk pengambilan, jadi yang udah sepuh-sepuh gitu enak sih, mereka nggak perlu sampai, biasanya kan ambilnya di kantor pos, ya. Jadi mereka harus mengantri dari pagi, berangkat sebelum habis sholat subuh kayak gitu. Sebagi itu biasanya mereka ambil? Iya, karena antrinya kan panjang banget juga gitu. Terus yang udah sepuh-sepuh juga kasihan, kalau digitalisasi gini kan enak ya mereka, jadi lewat by ATM, sewaktu-waktu kan mereka bisa ambilnya, nggak perlu sampai mengantri yang dibatasin waktunya kalau kayak gitu. Tapi kalau menurut Mbak Tuti sendiri, sudah siap nggak sih SDM kita, masyarakat Indonesia untuk akhirnya Bansos pun masuk ke digital? Oke. Kalau menurut saya sih karena Bansos ini juga secara digitalisasi kemarin sudah diluncurkan ya di September, itu sangat bagus sekali sih. Program pemerintah ini harus kita dukung ya, karena memang kondisi yang ada dengan begitu akan bisa terdeteksi. Kan itu data-data seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Tika tuh, data-data pasti sudah ada tuh di Dukcapil ya. Dari itu kan bisa link tuh kalau secara Bansos bisa dilihat. Jadi pengurangan untuk tidak meratanya ya penyaluran jalur Bansos itu bisa akan terkurangi kalau saya lihat. Selama ini kan beberapa mungkin ada yang penyalurannya masih belum tepat sasaran. Nah, mungkin dengan digitalisasi Bansos itu nanti akan bisa terdeteksi secara detail. Kan dari kelurahan masing-masing pasti sudah ada gitu ya.
dan insya Allah dengan bansos ini yang digitalisasi, walaupun dari yang tadi disampaikan sama Mbak Tika nih, untuk yang orang udah sepuh-sepuh gitu ya, akan susah untuk operasionalnya. Pasti pemerintah juga akan berpikir sudah menyiapkan ya untuk tim, bagaimana tim tersebut bisa membantu untuk masyarakat yang mungkin itu memang beliau belum biasa untuk digital. Tapi sebenarnya ya, kalau sekarang berarti tampaknya kalau kita lihat dari Mbak Tika dan Mbak Tuti lebih ke mendukung ya program pemerintah untuk digitalisasi bansos. Sebelum ini dari pengetahuan yang Mbak Tuti maupun Mbak Tika, bansos ini penyalurannya kurang tepat dari segi mananya? Celahnya ada di mana sehingga nanti bisa jadi evaluasi. Dari Mbak Tika dulu boleh. Kalau saya tuh lebih pada KKN ya. Jadi kerabatnya yang punya kedudukan itu baik di kelurahan atau sekitar RT atau RW kayak gitu, itu malah yang seharusnya itu beliau itu bukan masuk dalam nominasi untuk mendapatkan bansos itu, tapi mereka dapat. Sedangkan yang harusnya dapat mereka nggak dapat seperti itu, karena ya tadi ada unsur KKN-nya tadi, jadi kedekatan dari pihak penyalur. Iya, betul. Seperti itu. Setuju. Terjadi juga. Iya, Itu apa case yang ditemui? Di sekitar kita, di masyarakat. Kalau yang di lingkungan saya tidak pada saat itu, tapi di sekitar lingkungan yang ada tempat blok lain gitu, itu ada. Bahkan yang sudah berpunya pun, yang seharusnya dia tidak layak untuk mendapatkan saluran bansos tersebut, akhirnya juga masih tetap untuk mendapatkan itu. Nah, untuk mengurangi atau mengeliminir hal ini, saya rasa digitalisasi programnya bansos itu sangat bagus sekali gitu. Jadi terdata ulangkan siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari bansos itu. Yang itu yang saya juga setuju sih, kalau ada yang pemasangan stiker tuh ya, yang di rumah-rumah itu, yang dia kan keluarga miskin kayak gitu itu. Biasanya mereka kalau merasa mampu terus ada stiker gitu, ada malu ya. Akhirnya pengunduran diri, kemarin saya sempat lihat berita kayak gitu ya, gitu loh. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk mengundurkan diri karena ada stiker itu di rumahnya dipasang. Tampak kalau mau menyalurkan begitu ya. Tapi kira-kira kalau misalkan ini otomatis kan bisa dibilang step baru nggak sih Mbak Tuti, Mbak Tika, kalau pemerintah akhirnya mendigitalkan bansos, ada case tidak tepat sasaran. Apa kira-kira yang harus dimulai pertama untuk memperbaiki ini? Mbak Tuti dulu. Oke. Kalau menurut saya sih dari pertama kali memang harus ada data sistem yang memang benar-benar udah dipersiapkan ya, secara itu lancar. Kemudian data-data dari kelurahan itu setempat, desa, balai desa itu diberikan dulu secara rinci benar-benar, dan itu harus ter-up to date lagi ya, verifikasi mungkin mulai sampai kecamatan gitu ya, sampai pada wilayah setempatnya. Memang itu layak untuk diberi bantuan. Jadi sudah terdata secara tepat, sudah terdata secara detail. Nah, dari situ bisa dilihat di input by system tadi yang sudah tersupport, dan SDM itu bisa terjalankan dengan maksimal. Kalau dari Mbak Tika sendiri, siapa sih sebenarnya yang berhak mendapatkan bansos, dan digitalisasi bansos ini harapannya akan seperti apa? Harapannya diperbaiki lagi sistemnya dan tetap melibatkan masyarakat. Jadi kalau untuk survei bukan hanya melibatkan pejabat-pejabat dari pemerintahan atau pejabat-pejabat daerahnya tadi, tapi juga melibatkan masyarakatnya juga. Jadi transparan ke semuanya gitu. Jadi kan kalau masyarakat juga lebih paham ya, lebih tahu gitu loh, mana warga ini yang benar-benar emang membutuhkan. Kalau tadi Mbak Tika menyarankan harus ada melibatkan masyarakat, apa perlu dilakukan evaluasi mendasar dari paling bawah dilakukan sama pemerintah? Karena tampaknya permainan untuk bansos ini dimulai dari ada di bawah gitu. Iya, wajib dong. Tadi kan saya sudah sampaikan, berarti harus ada pendataan ulang yang dilakukan oleh pemerintah, yang bagaimana itu benar-benar di tepat sasaran untuk bagaimana yang membutuhkan. Jadi mereka bekerja sama, pemerintah akan turun juga pada lembaga daerah ya. Jadi kepada kelurahan, kepada kepala desa dan kelurahan pun harus melihat dari kondisi lingkungan. Jadi ke RT RW-nya. Jadi bukan hanya
hanya sekedar seperti yang disampaikan sama Mbak Tika tadi. Jadi harus ada tatanan dari bawah. Jadi kalau misalnya kayak hierarki perundang-undangan tuh ada yang dari atas mulai dari UUD sampai ke bawah ke lembaga daerah gitu ya, itu terstrukturisasi. Nah, jadi bisa ada pantauan dari pemerintah, dicek dulu data-data yang ada itu diverifikasi. Nah, dari situ mungkin akhirnya bisa menjadi tepat sasaran. Karena minim ya celahnya. Betul. Paling enggak ketika sudah dievaluasi secara menyeluruh dari data termasuk dari SDM yang mengurus itu tadi, ini kecil harapannya ada penyalahgunaan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Ini harapan kita pemirsa masyarakat Jawa Timur bahwa ketika nanti sistem digital untuk penyaluran bansos benar-benar diterapkan menyeluruh di seluruh Indonesia, ini sudah dipastikan bahwa SDM yang menangani adalah SDM yang bisa dipercaya sehingga bansos bisa tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Demikian untuk Santap Siang kali ini dari Surabaya, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Boleh langsung kita lanjut makan lagi, kasihkan ngobrol kita ya. Iya. Kita nikmati nih makan siang kita. Nah, itu dia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.